Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman, kalau kemarin kita sudah memberikan tanggapan kita, bahkan kita sudah juga membahas mengenai surat yang dilayangkan oleh PGI mengenai buku PPKN kelas 7, di mana diterbitkan di tahun 2021, dan tentu saja sudah ada beberapa sekolah yang sudah menggunakannya selama 1 tahun. Dan teman-teman, buku ini baru ketahuan kalau menyesatkan, ya. Sekali lagi, buku ini menyesatkan anak-anak generasi daripada kekristenan. Dari usia dini, teman-teman sekalian, mereka ditanamkan sebuah doktrin yang salah mengenai iman Kristen, ya. Contoh nih, di dalam halaman 79 itu jelas dikatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Jadi ini hal yang salah, ya. Ini mereka sebutkan sebagai Trinitas. Dan kita tahu teman-teman bahwa kalimat ini, ya, itu hasil daripada kitab suci mereka yang terdapat di dalam surat Al-Maidah 116. Teman-teman, jadi itu dipaksakan dan diartikan sehingga itu mereka berani untuk memberikan, ya, pemahaman semacam itu di buku negeri, ya, PPKN. Teman-teman, ini sangat fatal sekali, ya. Untuk itu kita punya hak untuk mengkritisi dan juga untuk meminta agar pemerintah, dalam hal ini yaitu Kemendikbud, segera menarik buku tersebut, ya. Dan puji Tuhan, ya, sudah ada tanggapan daripada Kemendikbud. Dan kali ini kita mendengarkan juga apa yang disampaikan oleh Romo, ya. Ini pemimpin agama dari Katolik, teman-teman, yang juga tidak setuju dengan buah pikiran yang dimuat di dalam buku PPKN kelas 7 halaman 79 terbitan 2021 tersebut. Ya, karena itu sangat menista dan menghina dan memojokkan iman Kristen. Seakan-akan orang Kristen punya Tuhan adalah Bunda Maria, gitu ya. Padahal Bunda Maria tidak pernah dituhankan. Oleh karenanya teman-teman, saya mengajak kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh salah seorang romo yang ada berikut ini. Dikejutkan dengan sebuah buku yang diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud RI, yaitu buku pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN kelas 7 terbitan tahun 2021. Jadi buku pelajaran PPKN ini untuk kelas 1 SMP dan masih termasuk buku baru, tetapi sudah mulai beredar dan digunakan oleh sekolah-sekolah. Buku ini ditulis oleh Saim Ukrowi dan Ruslinawati. Teman-teman bisa mencari informasi lebih lanjut tentang penulis buku ini. Pada halaman 79 dari buku PPKN kelas 7 ini, ketika penulis membahas tentang kebinekaan Indonesia, ada kesalahan yang sangat fatal ketika menulis tentang agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Kita coba baca apa yang ditulis oleh Saim Ukrowi dan Ruslinawati. Ketika dia menulis tentang Kristen Protestan, ia berkata demikian: agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris, sekitar abad ke-17. Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai 3 yang tunggal atau Trinitas. Injil menjadi kitab sucinya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Sedangkan ketika penulis berbicara tentang agama Katolik, ia menulis demikian: agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yaitu Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab sucinya juga Injil. Dengan peribadatan tersendiri, berbeda dengan Protestan.
umat Katolik wajib beribadat setiap akhir pekan di gereja Katolik. Dari apa yang ditulis oleh penulis buku ini, saya mau mengkritisi beberapa hal ini. Pertama, kepada penulis buku ini. Saudara penulis yaitu Chaim Ukhrowi dan Ruslinawati jelas tidak memahami inti dari iman Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Informasi yang saudara sampaikan merupakan kesalahan yang fatal tentang iman Kristen. Anda tidak mengerti Trinitas dalam iman Kristen. Anda juga tidak mengerti perbedaan antara Kristen Katolik dengan Kristen Protestan. Anda tidak mengerti siapakah Bunda Maria. Anda tidak mengerti dengan baik kitab suci orang Kristen. Apa yang Anda tulis tentang iman Kristen adalah sebuah kesalahan fatal. Apakah itu adalah asumsi Anda sendiri atau Anda membaca dari sumber yang salah tentang iman Kristen? Sangat disayangkan mengapa saudara penulis tidak mencari informasi yang benar tentang iman Kristen dari orang Kristen Protestan atau Katolik yang berkompeten atau dari pebimas Kristen atau pebimas Katolik di Departemen Agama. Yang kedua, kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud. Ketika buku ini diterbitkan dan beredar dengan memakai logo pemerintah, maka buku itu resmi dan seharusnya tidak ada kesalahan yang bersifat fatal. Tetapi kok buku ini bisa lolos? Apakah tidak ada tim yang berkompeten untuk memeriksa buku ini sebelum diterbitkan? Ataukah orang yang memeriksa buku ini tidak teliti dan tidak kompeten? Maka Kemendikbud hendaknya lebih teliti lagi, dan dalam menulis buku yang akan digunakan oleh masyarakat atau oleh pelajar, hendaknya penulis yang berkompeten, dan ketika menulis tentang agama tertentu, hendaknya melibatkan atau diverifikasi oleh tokoh-tokoh agama agar tidak salah. Begitu juga tim penelaah buku haruslah orang yang sangat berkompeten. Kerjasama dengan pihak lain, misalnya Departemen Agama, dengan para pebimas akan sangat membantu. Atau kerjasama dengan lembaga resmi Katolik yaitu Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, dan juga Protestan, PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia akan sangat membantu. Hal ini sangat penting agar kita tidak memberikan informasi yang sesat atau keliru kepada anak bangsa dan menistakan agama orang lain. Dan juga efek negatif di masyarakat sangat besar. Kami umat Kristen, baik Katolik maupun Protestan, sangat menyayangkan hal ini karena merupakan kesalahan yang fatal tentang iman Kristen. Maka kami meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud RI, untuk menarik buku ini dan merevisinya. Semoga ke depan hal ini tidak terjadi lagi. Salam. Ya teman-teman sekalian, demikianlah komentar dan juga kritikan dari seorang Romo yang memberikan saran ya buat pemerintah, yaitu Kemendikbud dan juga penulis ya. Saya mau katakan juga teman-teman sekalian, dari tokoh Kristen ya. Saya tokoh agama Kristen dan saya punya hak untuk mengkritisi, dan kemarin saya sudah buat video juga ya untuk memberikan sebuah pandangan mengenai apa yang dijelaskan oleh Chaim Ukhrowi dan juga Ruslinawati yang menerbitkan buku PPKN kelas 7 tersebut. Teman-teman sekalian, karena memang itu sangat menyesatkan, jadi kita punya hak memang untuk meluruskan dan juga mengkritisi supaya buku tersebut tidak ya diedarkan lagi dan tidak digunakan, dan halaman 79 itu wajib dihilangkan ya. Bila perlu tidak usah menjelaskan tentang iman Kristen di situ, karena kalau penulisnya yaitu beragama Islam tentu saja tidak akan paham. Demikian juga ketika kami menuliskan mengenai Islam, pastinya saudara tidak akan terima. Oleh karenanya lebih bagus jangan membahas iman Kristen kalau Anda tidak paham dan tidak melibatkan para ahlinya. Misalnya dalam hal ini PGI dan KWI ya. Karena pasti Anda salah kalau Anda menggunakan tafsiran kitab suci Anda dan juga apa yang disampaikan oleh kitab suci Anda tentang iman Kristen, Protestan, Katolik jelas-jelas salah.
Jadi seperti yang disampaikan oleh Romo tadi, saya sepakat dan saya setuju karena memang harus dilibatkan ya kedua belah pihak ya, baik tokoh agama Kristen maupun dari Katolik. Nah teman-teman sekalian, sedikit informasi mengenai Jaim Ukrowi ini. Ternyata dia adalah orang PKS teman-teman sekalian, dan dia ya punya visi misi, bahkan pernah menjadi narasumber dari PKS, di mana teman-teman dia mengedepankannya ada ngaji budaya, katanya ya, ngaji budaya di situ. Dan salah satunya Jaim Ukrowi ini ya punya visi misi ya untuk memenangkan Indonesia. Kita tidak tahu ya, teman-teman nanti bisa cek tujuan mereka memenangkan Indonesia ini seperti apa gitu. Apakah juga mau ya seperti yang kemarin-kemarin yang viral-viral teman-teman sekalian ya, mengkritisi ideologi negara atau bagaimana gitu ya. Kita tidak tahu visi misi mereka. Tapi yang jelas teman-teman, identitasnya sudah jelas, dia adalah seorang Muslim, dan itu sangat berbahaya sekali ketika dia memberi kebuah pikirannya terhadap iman Kristen dan dituliskan dalam buku pelajaran PPKN kelas 7. Ya, jadi itu sangat sesat dan itu berbahaya untuk generasi kekristenan. Maka kami berharap bukan hanya sekedar minta maaf, tetapi juga ada konsekuensi ya. Karena kalau kita melihat teman-teman sekalian, jika hal ini jatuh kepada orang Islam, misalnya kita katakan Nabi Muhammad bukanlah nabi gitu ya, atau mungkin Nabi Muhammad tidak mendapat wahyu dari Tuhan misalnya, itu pasti heboh dan mungkin ada demo, ada ya mungkin ada hal-hal yang mungkin ada yang dipenjarakan. Mungkin bisa jadi penulisnya ataupun yang menyampaikannya bisa ditangkap, bisa dipenjarakan, dituntut oleh mereka ya, karena mereka itu katanya sudah menista agama, menghina Islam gitu, dan macam-macam yang akan mereka lakukan. Oleh karenanya teman-teman, kiranya hal ini ya cepat ditindaklanjutin ya. Harapan kita bukan hanya terima ya, udah minta maaf udah selesai gitu, tapi ada sebuah teguran yang keras yang harus diberikan sehingga hal itu tidak akan terulang lagi. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini, dan kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita dan juga menambahkan wawasan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.